Dibantu subscribe ya teman. Di dalam YouTube saya, di dalam kelas evangelis saya ada 15 kelas. Tidak ada satupun yang saya ajari Trinitas. Saya baptis ratusan orang Islam di Indonesia dan di Eropa. Tidak ada satupun yang saya ajari Trinitas. Saya ajari mereka untuk mengasihi, mengampuni, memberkati sesuai dengan ajaran Yesus. Tidak ada satupun orang Islam yang dibaptis sama si Muri Wali sama Deki. Bagaimana kamu mau bilang, menjelaskan Yohanes 3:16 harus dengan Trinitas, sedangkan mereka satupun tidak bisa pernah menangkan orang Islam. Saya sudah. Anda tahu dari mana, Poljang, bahwa Bapak Deki itu? Jangan dimut, jangan dimut. Kamu ya. diam dulu, kamu Dari diam mana? dulu. Kamu tanya saja sama dia, pernah nggak baptis orang Islam? Nggak pernah. Di Kita kembali YouTube ke topik. saya. Saya terangkan kepada Anda, Poljang. Oke Pak, diam aja dulu Pak, diam aja Pak. Diam. Di YouTube saya saja ini paling enggak sudah 2 kali, sudah beberapa kali. Di Facebook saya sudah beberapa kali. Ya. Pernah nggak Muri Wali itu ngalahin debat orang Islam? Yang ada dia puter-puter sama si Nanda tuh, pusing dia. Kembali lagi ke Tritunggal, Poljang. Jangan lari dari situ. Saya mau terangkan kepada. Tidak pernah. Jangan dimut ya, jangan dimut. Saya tidak suka kalau ngomong dipotong lama-lama, kamu saya remove juga loh. Nggak usah Tritunggal deh. Stop dulu Tritunggal. Stop dulu. Nggak apa-apa Pak. Saya lagi mau ngajari orang Trinitas ini supaya sopan santun. Ya, karena memang orang-orang Trinitas ini memang barbar semua nih. Anda yang biadab, Poljang. Barbar apa lo melawan Tritunggal ya? Saya mau ajarin Anda, jangan lari-lari. Saya kasih tahu kamu, Yesus tidak pernah ngajarin Tritunggal ke kamu. Kalau ada perkataan Yesus Tritunggal, saya akan jadi Islam. Oke, diam dulu. Saya ajarin dulu kamu, Jang. Ya, saya ajarin dulu kamu. Ya. Sekarang tunjukkan ayatnya. Yesus ngajarin Tritunggal. Yesus bilang Tritunggal. Bilang karena ayatnya di mana? Nggak ada. Saya ajarin dulu. Sudah belum? Dengar dulu Pak Paul, dengar dulu. Menarik mencermati perdebatan dari kedua orang ini, sebab kedua orang ini diduga adalah merupakan Kristen yang berbeda sekte atau berbeda aliran, yaitu netizen sebagai seorang Trinitarian dan Poljang sebagai non-Trinitarian. Dua Kristen yang berbeda aliran melakukan debat dengan argumen masing-masing, jelas hal itu tidak akan mendapatkan titik temu. Sebab hal itu akan sama dengan perdebatan Kristen dengan Islam tentang Isa Al-Masih sama dengan Yesus, dengan menggunakan sudut pandang yang berbeda. Namun karena kedua Kristen ini menggunakan landasannya adalah Alkitab namun dengan ayat yang berbeda, terkhusus dalam penerapan pembaptisan, maka menarik untuk menelisik perbedaan mereka ini. Poljang, dalam setiap pembaptisan yang dia lakukan adalah didasarkan pada ayat Kisah Para Rasul 10 ayat 47-48, yang berbunyi ayat 47, bolehkah orang mencegah untuk membaptis orang-orang ini dengan air, sedangkan mereka telah menerima Roh Kudus sama seperti kita. Ayat 48 lalu ia menyuruh mereka dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Kemudian mereka meminta Petrus, supaya ia tinggal beberapa hari lagi bersama-sama dengan mereka. Yang melatar belakangi munculnya ayat ini adalah adanya pertemuan seorang prajurit bernama Cornelius di Kaisarea dengan Simon Petrus. Cornelius mengundang Simon Petrus untuk pertemuan itu, yang dilaksanakan di rumah Cornelius. Dan ketika Petrus tiba, di mana di dalam rumah tersebut telah berkumpul sejumlah sanak keluarga dari Cornelius, berbincang-bincanglah mereka. Dalam momen ini Roh Kudus datang ke tengah-tengah mereka, di mana satu dengan yang lain berbicara dengan bahasa Roh Kudus. Lalu Cornelius meminta Petrus untuk membaptis mereka semua. Berbeda dengan Trinitarian yang dalam pembaptisan didasarkan pada Matius 28 ayat 19-20, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Latar belakang dari munculnya ayat ini adalah adanya perintah Yesus kepada 11 murid-muridnya untuk memberitakan Injil ke seluruh penjuru. Melihat murid-muridnya ada yang ragu dengan perintah itu, maka Yesus pun mengatakan ayat-ayat ini. Lalu, apa perbedaan dari kedua ayat ini dalam penerapan pembaptisan? Kita jangan melihat dari sisi prakteknya serta media apa yang digunakan dalam pembaptisan itu oleh masing-masing sekte Kristen ini. Tetapi kita perlu melihat kira-kira tujuan pembaptisan itu untuk apa dari sudut pandang masing-masing sekte, termasuk doa pembaptisan tersebut ditujukan kepada siapa.
Berikut sepenggal penafsirannya. Baptisan yang dilakukan Petrus sekalipun diucapkan dalam nama Yesus konteksnya menunjukkan kehadiran Allah Tritunggal. Perhatikanlah ayat-ayat berikut ini. Kisah 2 ayat 38-39. Ayat 38 jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus." Ayat 39 sebab bagi kamulah janji itu dan bagi anak-anakmu dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Kisah 10 ayat 44-48. Ayat 44 ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Ayat 45 dan semua orang percaya dari golongan bersunat yang menyertai Petrus, tercengang-cengang, karena melihat bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga. Ayat 46 sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Lalu kata Petrus. Ayat 47, bolehkah orang mencegah untuk membaptis orang-orang ini dengan air, sedangkan mereka telah menerima Roh Kudus sama seperti kita? Ayat 48 lalu ia menyuruh mereka dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Kemudian mereka meminta Petrus, supaya ia tinggal beberapa hari lagi bersama-sama dengan mereka. Baptisan yang dilakukan oleh Paulus, Kisah 19 ayat 1-8, konteksnya juga menunjuk pada kerajaan Allah dan kehadiran Roh Kudus sebagai kesatuan ketritunggalan. Kisah 19 ayat 1-8. Ayat 1 ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid. Ayat 2 katanya kepada mereka, "Sudahkah kamu menerima Roh Kudus, ketika kamu menjadi percaya?" Akan tetapi mereka menjawab dia, "Belum, bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus." Ayat 3 lalu kata Paulus kepada mereka, "Kalau begitu dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis?" Jawab mereka, "Dengan baptisan Yohanes." Ayat 4 kata Paulus, "Baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat, dan ia berkata kepada orang banyak, bahwa mereka harus percaya kepada Dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus." Ayat 5 ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Ayat 6 dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Ayat 7 jumlah mereka adalah kira-kira 12 orang. Ayat 8 selama 3 bulan Paulus mengunjungi rumah ibadat di situ dan mengajar dengan berani. Oleh pemberitaannya ia berusaha meyakinkan mereka tentang kerajaan Allah. Mengenai ayat Roma 6 ayat 3, kita dapat melihat konteks khotbah Paulus yang tetap berbicara dalam proses pembenaran oleh Allah Tritunggal karena iman yang menghasilkan keselamatan, Roma 5. Baptisan juga digambarkan sebagai proses kematian dan bangkit dengan Kristus, Roma 6 ayat Januari 14. Proses ini disebutkan oleh Rasul Paulus sebagai pekerjaan Roh Kudus yang memperbaharui di mana akan disusul dengan kehadiran Roh Allah yang akan mendiami umat percaya, Roma 8 ayat Januari 17. Roma 6 ayat 3. Atau tidak tahukah kamu, bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus, telah dibaptis dalam kematiannya? Baptisan yang dilakukan sekitar Filipus cukup menjelaskan kehadiran Allah Tritunggal yang perlu hadir dalam pembaptisan seutuhnya. Orang-orang yang bertobat dibaptiskan dalam nama Yesus, Kisah 8 ayat 16, oleh Filipus, tetapi ini oleh Petrus dan Yohanes dianggap tidak cukup. Sebab mereka kemudian berdoa kepada Bapa dan memohon agar Roh Kudus turun ke atas orang-orang itu, Kisah 8 ayat 14-24. Kisah 8 ayat 16-17. Ayat 16 sebab Roh Kudus belum turun di atas seorang pun di antara mereka, karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Ayat 17 kemudian keduanya menumpangkan tangan di atas mereka, lalu mereka menerima Roh Kudus. Jadi dari kasus-kasus pembaptisan yang dilakukan sekitar Rasul Petrus, Paulus, dan Filipus, kita dapat melihat bahwa sekalipun mereka hanya menggunakan rumus baptisan dalam nama Yesus saja, itu perlu dikaitkan dalam konteks kehadiran Allah Tritunggal seutuhnya. Perintah Yesus untuk membaptiskan dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, Matius 28 ayat 19, bersifat perintah yang menyeluruh di mana ketiga pribadi Allah perlu dihadirkan dalam proses pertobatan dan pembaptisan untuk menjadi bagian dari persekutuan umat percaya. Kalau kedua lainnya adalah nama lain dari Yesus sendiri, tentu Yesus tidak akan memberikan rumus baptisan Tritunggal itu.
Namun, sekalipun demikian, dalam praktek para rasul kita melihat variasi dalam saat-saat kehadiran ketritunggalan itu. Dalam ajakan Petrus untuk bertobat dan dibaptis di hari Pentakosta, kehadiran Roh Kudus terjadi sebagai akibat pembaptisan dalam nama Yesus, dan ini disebabkan karena panggilan keselamatan Tuhan Allah. Kisah 2 ayat 29-40. Namun, dalam pembaptisan Kornelius oleh Petrus, kita dapat melihat bahwa kehadiran Allah Bapa dan Roh Kudus sudah terjadi sebelum dibaptiskan dalam nama Yesus. Dalam kasus pertobatan Paulus, ia yang sudah percaya Allah Bapa, kemudian perlu diperkenalkan kepada Tuhan Yesus dan penuh dengan Roh Kudus sebelum dibaptiskan dengan air. Kisah 9 ayat 17-18. Sebaliknya, pembaptisan Filipus dalam nama Yesus, Kisah 8 ayat 16, dianggap belum cukup dan lengkap karena belum ada kehadiran Roh Kudus. Itulah sebabnya kemudian mereka ditumpangi tangan supaya beroleh Roh Kudus. Kalau nama Yesus sudah mencakup juga nama Bapa dan Roh Kudus, tentu kehadiran yang lain, yang dianggap Yesus juga, pada saat berbeda tidak perlu. Kisah 9 ayat 17-18. Ayat 17 lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus, katanya, "Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus, yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui, telah menyuruh aku kepadamu, supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus." Ayat 18 dan seketika itu juga seolah-olah selaput gugur dari matanya, sehingga ia dapat melihat lagi. Ia bangun lalu dibaptis.